Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma shalli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadil Mukhtar wa alil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amilah wa ifdoli. Yang saya hormati pimpinan FKSMM Abangda Ustadz Salman, yang saya hormati sahib saya sebagai pembimbing di majelis ini Ustadz Suhendro SPDI, juga hadir sahib saya Al-Hafidh Ustadz Muad, pimpinan Pondok Pesantren Darul Quran. Yang saya hormati, yang saya muliakan para asatidz yang berhadir, yang mohon maaf jika tidak dapat ana sebutkan dengan tidak mengurangi hormat ana kepada antum semua, orang-orang tua kami, para pengurus majelis BKM Masjid dan Mushola, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, anak-anakku santri sekalian, dan tentunya yang saya sayangi dan yang saya harapkan tetap bisa istiqomah dalam mengemban amanah dakwah dan menyebarkan Al-Quran adalah Ananda Al-Hafidh Ustadz Muhammad Mustafa Husain selaku pimpinan madrasah atau pesantren yang sekarang kita berada di sini, yaitu Mahabbatul Quran. Alhamdulillah, dengan karunia Allah kita bertemu dan berkumpul pada pagi hari Ahad dalam satu majelis yang kelihatannya biasa-biasa saja. Yang hadir pun kita orang-orang biasa, bukan pejabat-pejabat besar. Yang hadir juga saya yakin kebanyakan ini orang-orang yang maaf ekonominya menengah ke bawah. Biasa saja kelihatannya dalam pandangan manusia. Tapi yakinlah Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang dimuliakan Allah, majelis semisal ini agung, besar, luar biasa. Kapan kita bisa melihatnya? Nanti ketika kita pulang kepada Allah. Terlupakan tadi yang saya hormati juga aparat desa, mungkin Bapak Dusun, Kades, dan sebagainya. Masya Allah. Ada satu saya yang salut melihat sahib saya ini, Ustadz Suhendro. Beliau adian saya lah kalau umurnya. Salutnya gimana Pak? Dulu kan beliau yang menjadi ketua FKSMM. Jarang loh satu orang ketua apapun, kalau sudah tidak menjabat masih aktif. Bapak cek aja sendiri. Jarang loh. Jangankan forum komunikasi silaturahim masjid dan musola. Berarti ini kan semenciri misalnya. Berapa itu Pak? Puluhan kan? Ini terkadang cuma megang satu masjid, satu musola, kemudian tertukarlah BKM. Malam
voting kalah, besok subuh udah gak ke masjid. Ya. Malam voting kalah, besok gak ke masjid. Nggak nyindir ini loh Pak, nggak loh. Nggak nyindir loh. Saya pernah diminta ada masjid peresmian perdana, nggak jauh dari sini. Masjid perdana, Jumat saya ngisi. Saya cerita bab masjid lah. Dan istiqomah. Karena masjid ini urusannya bukan dengan jabatan, tapi antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Setelah turun ada yang bisikan, Ustaz keras sekali ngantemnya. Kenapa? Ada di situ satu mantan. Mantan apa sih? Mantan BKM. Enggak apa-apa sebab hidayah. Niat kita kan bukan menghantam orang. Kalau terantam, alhamdulillah. Ada orang Pak, ketemu sama saudaranya, sama teman di pinggir jalan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat, masya Allah. Dipukul bahunya. Aduh, kenapa? Sakit. Dia sendiri baru tahu kalau di sininya nyeri sakit setelah dipukul. Ada orang baru tahu dia sakit ketika disindir. Tapi merasa sehat kalau disanjung. Maka saya salut dengan melihat beliau ini. Bahkan pembimbing lagi. Akrab duduk sama bareng nggak ada masalah. Lanjut kata beliau. Abang dah usah salaman sekarang ketua, beliau tetap mendampingi. Saya pembimbing, lanjut. Lihat saja. Mau pengurus apapun kalau sudah berganti, mohon maaf. Terkadang begitulah Pak sifat manusia ini. Saya tahun 97 kuliah. Udah mulai banyak ngisi dulu di Medan. Sembari kuliah sampai 2001 berangkat ke Pakistan, pulang dari Pakistan masih ngisi lagi. Kemana-mana, saya pengalaman banyak masjid. Hari ini aja saya membatasi diri karena saya punya kesibukan ngurus anak-anak santri. Sangat saya batasi. Sangat saya batasi. Kehadiran saya di FKS MM ini pertama karena menghormati beliau berdua dan semuanya. Dan karena ini anak saya, Mustafa ini. Anak didik saya termasuk santri angkatan ketiga atau keempat dulu di Al-Musyri. Jarang sekali kita dapatkan yang bisa. Artinya gini, yang saya katakan. Program yang bagus dalam satu masjid. Apa sih salahnya? Kendati pun pengurus berubah, program itu dilanjutkan. Kenapa sih? Apa sih salahnya? Gengsi. Itu kan program BKM lama. Kita BKM baru. Rombak semua. Mana daftar khotib Jumat? Pengurus lama. Coret. Kita cari sendiri. Kita punya gaya sendiri meneruskan masjid. Mana yang biasa tukang sembelih lembu di sini? Itu orangnya BKM lama. Bubarkan. Jangan pakai lagi tahun 2026 ini, kita ganti yang baru. Kok begini mental kita orang beriman? Kita ngurus masjid karena jabatan, atau ngurus masjid karena Allah Ta'ala? Kita ke masjid karena punya kedudukan, apakah untuk cari ridha Allah dan kecintaan Nabi Muhammad? Saya sudah lama Pak banyak mengcancel. Sudah 5 tahun ini jadwal Jumat saya hampir tidak ada. Adalah beberapa titik saya kasih. Saya nggak cerita itu. Maksudnya begini loh. Terkadang ustadz-ustadz, khatib-khatib tidak ada salahnya. Apa sih salahnya khatib? Kok mesti dicoret? Bagus khatibnya. Suka masyarakat. Tapi pengurus yang mencoretnya. Ustaz, mohon maaf ya, tahun depan Ustaz gak masuk lagi. Kenapa? Iya, kami pengurus yang baru. Ini penyakit. ADART-nya dirubah, programnya dirubah, semua dirubah. Seolah-olah yang menunjukkan di kepemimpinan kami 5 tahun ke depan beda dengan pemimpin yang sebelumnya. Beda apanya? Lebih banyak korupsinya. Itu yang beda. Berapa banyak masjid
Uang kasnya digunakan untuk bangun, untuk mempercantik pot-pot bunga di luar masjid yang gak ada hubungannya dengan masjid. Sementara pengajian seminggu cuma sekali, itu pun dibatasi. Ya, memperindah masjid bagus, tapi kalau harus bongkar keramik yang masih cantik untuk apa? Keramik cantik dibongkar-bongkar, ganti warna, ganti pengurus, ganti warna. Yalah, bukan uang kalian, uang umat, mana kalian terasa? Gunakan uang sembarangan. Lihat masjid orang cantik sedikit, ikut. Saya waktu muda dulu, Pak. Pada itu pun sekarang masih muda juga lah. 48 kan masih muda kan. Kalau Merli anak gadis masih laku lah. Garang-garangnya dulu di mimbar. Pulang dari Pakistan, garang lah megang mimbar. 2005, 2006. Saya pernah ngisi satu masjid besar di Medan. Mimbarnya saja, Pak. Kalau nggak salah 9 atau 11 anak tangga, mimbarnya itu. Mohon maaf, waktu itu, 2006 itu, mohon maaf nih, segera cerita saya. Hadiah untuk khotibnya Pak sudah 500.000, 2006. Sekarang nggak tahu saya berapa. Saya tergeser karena menyampaikan yang hak. Ada teman-teman dari tabligh iktikaf di masjid itu Ramadan. BKM-nya bicara agak kasar. Nih makan kalian para pemalas. Melemparkan makanan kepada kawan-kawan jemaah tabligh yang iktikaf di bulan Ramadan. Satu orang menyampaikan kepada saya, masuk jadwal saya sampaikan, maaf, masjid ini dibangun dengan uang umat. Jangan memimpin gaya pribadi. Masjid ini bukan bank yang harus ditutup, yang harus dibatasi. Ada sebahagian kita yang tidak mampu iktikaf. Dia donatur masjid, Pak. Namun dia bisa mendapatkan pahala iktikaf. Bayangin itu. Inilah keagungan Islam. Inilah kemahaluasan karunia Allah. Kita tidak bisa mengerjakan satu amal, tapi kita bisa dapat pahala amal tersebut. Dengan syarat kita ada andil dengan amal itu. Ada donatur sudah tua, ratusan juta uangnya di masjid itu. Nggak sanggup lagi iktikaf di masjid karena kondisinya fisiknya. Tapi dia bisa mendapatkan pahala iktikaf jika ia mengizinkan orang iktikaf di masjid. Kalau masalah ini dan itu ya manusiawi lah. Oleh sebab itu kalau masjid-masjid zaman dahulu, atau kita pun sekarang Pak Sapar Pak, Medan Banda atau kemana, kita kadang sering singgah di satu masjid yang masjid tersebut ada tempat khusus rehat musafir. Ya, kita senang Pak ya. Kawan-kawan kalau kita berangkat keluar kota atau mau kasih bantuan, kita berhenti di satu masjid. Masjid itu Pak ada tempat untuk rehat musafir. Senang kali hati kita. Di fasilitas, saya sering bilang, itu Sahrum itu selalu bawa kendaraan saya kalau jauh-jauh. Gitu. Saya bilang ini pahalanya besar kali nih, orang yang bangun masjid di pinggir jalan, kamar mandinya nyaman, kemudian di tempat buat joglo-joglo, diberikan fasilitas musafir. Berapa besar orang yang bangun itu? Orang sapar jam 3 sopir ngantuk, berhenti di masjid, dia istirahat. Satu mobil nyawa orang selamat, menghilangkan ngantuk, fasilitas siapa menyediakan? Masjid. Ini semua BKM dan orang yang berkompeten dalam masjid itu dapat pahala. Orang mau berhenti nyaman, mau berapa mobil pun berhenti nyaman, dipersilakan. Bahkan sekarang sudah mulai ada masjid-masjid yang punya teh manis, kopi, silakan ambil, silakan ini. Tidak miskin masjid itu. Kok mimpin gaya diktator? Masjid tidak boleh tidur. Oke, kalau tidur cas, kan ada solusi.
Ini saya kan pernah ke Jogja ini. Dikasih bedding, Pak. Orang tidur di teras, dijemput sama BKM-nya. Ini bedding, Pak, tidur. Ini kopi, Pak. Jangan tidur di luar. Di sini masjid. Islam tidak akan menguasai 2/3 dunia jika sahabat dulu tidak boleh iktikaf di masjid. Kalau masalah nanti Ustaz ngeces kotor, ya kita lah buat peraturan dengan hikmah tentunya, saling kerjasama. Tapi kalau masjid dibangun, buka cuman jam sholat, lalu tutup, mohon maaf. Terkadang kita ba'diyah aja pun di center-center kayak maling sama BKM. Suwi tenan sholati, aku ada balik ngelih wetengku. Wah, kita ba'diyah Isya, Allah. Umat hari ini Pak, kalau sholat sunat ini, nanti saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi nilai amal. Satu hadis yang penting Pak, untuk kita jaga amal. Kita sholat Isya, Allah. Setelah ba'diyah, korek, duduk. Nutup pintunya itu loh Pak. Sama kayak kita suami Ustaz. Kalau istri lagi ngambek, kan nampak dari gaya nyuci piringnya. Klonteng, gedebuk. Apa ini? Ngambek rumahnya. Tadi malam nggak diberikan sate padang, lupa kita. Gaya nyuci piringnya nampak itu. Klonteng nggak nyaman ini betul. Nggak nyaman kayaknya. Solokkan selembar warna merah baru diem dia. Jadi kalau BKM udah nggak seneng nih, ada jauh. Sapu duduk tiba-tiba jatuh. Sapu jatuh dari mana? Subhanallah. Tapi saya belum terdengar lah di daerah seputaran Mencirim. Masya Allah. Walaupun kita belum bisa melaksanakan, kata ulama, jika kamu belum bisa melaksanakan satu amal kebaikan, jangan tolak. Itu ada Nabi bilang begini dalam hadis. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebiji sawi sifat sombong. Sahabat mendengar itu bertanya, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap kami menyukai pakaian yang bagus, setiap kami menyukai sandal yang bagus, setiap kami ingin punya kendaraan yang mewah. Apa kami nggak masuk surga? Kata Nabi, sombong itu bukan kendaraan bagus, sombong itu bukan pakaian yang cantik, sombong itu bukan sandal yang mahal, bukan. Sombong itu kata Nabi, batarul haq, menolak kebenaran. Itu orang yang sombong. Menolak kebenaran. Kebenaran disampaikan, kita tolak itu. Nggak cocok menurut saya. Kok menurutmu? Kau siapa? Kau dari pagi sampai sore cari dunia. Bicara cocok nggak cocok tentang agama. Lo siapa? Lihat sekarang. Semua orang sekarang suka mengomentari. Kalau bahasa orang kata netizen ya. Sebenarnya kan tidak semua masalah kita mesti mengomentari. Untuk apa? Yang bukan porsi kita, untuk apa kita komentari? Kan cuma nambah dosa dan buang waktu. Nih saya pernah terlihat di satu media, Pak. Saya pun nggak ngerti orang kok cepat kali ya ngambil apa dia. Kadang-kadang ada orang tabrakan dia sudah bisa posting. Apa waktu jalan cuma megangin HP gini aja Pak ya. Begitu tabrak, jebret, langsung dipoto gitu. Tapi wallahu alam lah. Dia berjalan di belakang mobil Pajero. Di belakang mobil Pajero itu tertulis satu hadis dengan bahasa Arab dan artinya. Hadis itu begini. Innad dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrallah wa ma walahu aw aliman wa muta'alliman. Hadis itu begitu bunyinya. Dia mobil dia di belakang, jadi dia shooting pakai HP-nya gitu, hadis tadi itu. Sesungguhnya ketahuilah sesungguhnya dunia ini beserta seluruh isinya dilaknat oleh Allah. Illa dzikrallah wa ma walahu. Kecuali yang tidak dilaknat itu adalah zikir kepada Allah. Ingat kepada Allah. Wa ma walahu. Dan apa-apa yang menjadi perantara untuk ingat kepada Allah. Nah, itu satu nggak dilaknat.
Yang kedua, wa'aliman, orang alim, ulama, kiai, ustadz yang ngamalkan ilmunya, nggak dilaknat. Bukan ulama, kiai yang cuma cari cuan aja, sibuk ngurusin sana sini, bisnis lah, tak apa, emas lah, ini dan itu, nggak mikirkan umat, nggak itu. Wa'aliman, wa muta'aliman. Yang ketiga, santri, atau orang yang dalam dirinya berniat terus nuntut cari ilmu sampai mati. Maka saya minta kepada Bapak Ibu, niatlah di hati kita nuntut ilmu sampai mati. Bukan saya suruh masuk pesantren lagi, ndak wis jenggotan kok mlebu pesantren. Anak wis putul wis 24. Kok nyantri yo enggak. Maksudnya aktif dalam majelis ilmu. Di sini, di sana, di sini, niat, ya Allah, aku niat nuntut ilmu sampai aku wafat. Nah, itu agar kita nggak dilaknat oleh Allah. 3 ya yang nggak dilaknat. Lalu dia komen di situ, nulis di mobilnya dunia dilaknat. Mobilmu aja Pajero. Seolah-olah gini dia loh, kau cerita hadis dunia dilaknat. Pajero kau tuh dunia loh. Kalau kau mau nyantumkan hadis itu, ya kau naik sepeda butut lah. Mungkin gitu mau si netizen dari itu. Sekarang, apa betul orang yang naik mobil mewah itu dilaknat? Dan apa kita tahu kalau dia itu memang hubud dunia? Oke lo Pak, maaf ini Pak. Oke lo, wong sing gak duwe Pajero, tapi saban dino zikiri Pajero. Pajero. Enggak duwe, tapi ingatannya Pajero. Apa bukan dunia ini? Kau udah azan itu, Mas. Masih kerja juga. Loh, aku nabung meniso tuku Pajero. Apa enggak dunia itu? Sementara yang naik Pajero belok ke masjid. Yang naik Pajero ngangkat kiai, ngangkat habib, yang punya Alphard ke majelis taklim, yang punya Alphard bawa anak yatim. Awak punya pickup aja pun bawa bencong. Yang dunia ini yang mana sebenarnya dunia? Inilah kalau orang yang bukan ahlinya mengomentari hadis. Ya, di awal Nabi sabdakan, dunia dan isinya dilaknat. Ya, dilaknat. Mobil dilaknat, rumah dilaknat, kebun dilaknat, kantor dilaknat, ternak dilaknat, ladang dilaknat. Semua dilaknat. Kan ada ilahnya, kecuali yang gak dilaknat itu adalah zikrullah. Punya mobil untuk ingat Allah. Punya rumah untuk ngaji. Bukan sekedar bangun rumah besar pamer-pameran. Enggak. Sering orang-orang masjid, Pak, semua yang sholat ya, nanti pada isya ke rumah saya, kita makan-makan. Dilaknat rumah itu? Enggak. Pak Ustadz, tolong kumpulkan anak-anak yatim. Nanti hari Jumat, pada Jumat ke rumah saya ngasih makan. Dilaknat itu? Enggak. Ustaz Endro, saya mau buat majelis pada isya di rumah. Undang orang. Dilaknat itu rumah? Enggak. Punya kendaraan. Dipakai nanti kemana? Ngirim bantuan ke Pangkalan Susu, ke Berandan, ke Tamiya, ngangkat bantuan sembako. Dilaknat mobil itu? Enggak. Ingat hadis itu. Yang tidak dilaknat itu zikir, ingat kepada Allah. Zikir maknanya pertama ya subhanallah, alhamdulillah, dengan kalimat zikir yang kita pahamlah. Tapi bukan sekedar itu zikir. Tetap menjaga sholat itu pun zikir. Berarti ada kita ingat sama Allah. Enggak mengambil yang bukan hak kita itu pun zikir. Ojo dicipu Dunggenku kok dicipu. Itu pun zikir. Berarti dia kan ingat sama Allah. Apalah artinya? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setiap subuh 100 Pak. Di kantor maling juga. Ya. Kas STM dilibas juga. Saya juga pernah khutbah Jumat keras Pak, masalah kurban. Entah kalau di sinilah, setelah ini saya nggak pernah dipakai lagi Mas Endro, nggak apa-apa.
Jangan ambil, Pak, dari uang kurban itu terlalu berlebihan untuk operasional. Sekarang ini gila-gila anak. 1 ekor 600.000 lembat. Enggak aja, kan cari duit apa mau beramal? Duit 14 juta, beli lembu 13,2, 700 untuk operasional. 700 kali 10 lembu berapa, Tuhan? 7 juta. Operasional opone. Wetengmu. Operasional apa segitu? Sebatas operasional, kalau mau jujur berapa sih? Saya yakin ini di FKSM ini banyak orang yang punya kemampuan. Udah, Ustaz Endro, berapa panitia di masjid kita? Makan siangnya saya. Semua duitnya belikan lembu, makan siang aku yang tanggung. Kenapa sih? Nggak ada di antara bapak-bapak yang seperti itu. Mesti sih makan siang diambil dari uang itu. Bapak tahu pahala ngasih makan orang? Berapa besar pahala ngasih minum orang? Apalagi orang beriman. Allah Ta'ala akan beri dia makan di mahsyar nanti dengan makanan dari surga. Kalau mau beramal, kenapa? Tanggung. Dibelikan lembu dengan harga yang sempurna, lembunya besar, dagingnya banyak, masyarakat menikmati. Ini dipoklek hampir 1 juta. Lembu sing teko, balung melulu. Akhirnya masyarakat enggak rendang malah ngesop. Lembune rusuh kabeh. Enggak ngerti, sing disalahke penjual lembu, memang mahal tenan lembune. Iku wawa, tukunan iku teh wawa iku sami Muhammadul Quran sing lembune. Kok enggak ngerti den hargane dipoklek. Karo sapa sing kumisan iku lah. Jujurlah kita juga, Pak. Kapan lagi lah kita mau beramal? Kayakah kita dengan mengambil uang itu? Kayakah kita? Enggak kaya kan, Pak. Akhirat sengsara. Itu akadnya apa? Akadnya apa? Membeli hewan kurban. Itu akadnya. Jadi menurut Ustaz semana? Menurut saya 1 lembu 50.000. Ustaz, kami nyurpe kandang lembu sampai ke tandem naik mobil, minyaknya dihitung. Bapak nyurpe lembu ke tandem, minyak dihitung. Bapak ke Brastagi sama keluarga. Bapak jajan ke Banda Aceh untuk sesuatu yang boleh dikatakan ialah pahala bawa anak istri. Tapi bisanya, kenapa untuk agama ke tandem nyurpe ke sahabat lembu mesti dihitung uang minyaknya? Udah gini aja, kalau nggak ada nanti singgah ke Lambu Jiri kasih uang minyak, survei. Kok payah kali dalam agama ini? Kok pelit kali kita? Kapan Pak kita umat Nabi Muhammad jadi pelit, Pak? Kapan? Kapan Nabi kita mengajarkan ngambil uang dari agama, Pak? Kapan? Siapa Nabi kita, Pak? Siapa guru kita, Pak? Kiai mana panutan kita, Pak? Sampai boleh ngambil 500, 600, 700.000 per ekor. Mana kitab fikihnya, Pak? Tunjukkan sama saya. Bolehnya itu. Saya, Pak, risau aja agar bapak-bapak selamat. Yang sudah berlalu sudahlah, Pak. Taubat kepada Allah. Tapi mulai tahun ini coba baru bahas. Kita siap panitia nih ya. Berdiri 1 orang. Saya ketua panitia. Alhamdulillah. Saya dengar selama Ustaz Jafar begini-begini. Saya takut juga nanti. Sekarang ginilah kita berubah. Yang mau ikut, ikut. Yang nggak mundur. Kita nggak ngambil uang ini. Kita siap untuk melayani umat. Motong nggak dibayar, netel nggak dibayar, cari lembu nggak dibayar. Ayo, saya adalah uang saya sedikit-sedikit, saya yang tanggung operasional. Ayo, atau ada berapa orang kaya? Pak Anu, kita patungan Pak ya, 200.000 1 orang, kita masak nasi, beli sendiri, nanti gini-gini untuk makan orang panitia. Cemana Pak? Masa nggak ada di masjid 4-5 orang yang mampu untuk mengeluarkan tangan 200.000. Sementara HP kita pun berapa harganya, pulsa kita, untuk hal-hal yang ngopi aja kadang, tidak jarang orang ngopi aja. Berapa? Oh, 35 1 gelas. Berapa orang? Banyak orangnya kalau dengan temannya, berapa? Duduk, ambil aja, ambil kopi. Tapi kalau dengan istrinya, pelitnya, delitnya. Bang, duit. Tapi sekarang udah dikasih. Audit. Tapi sama temannya, cus. Sama biniknya, linting kumis.
Dek, uang belanja seminggu cuma makan tempe doang nih. Kuruslah aku nanti ini. Terkadang kita baik sama orang, tapi dengan keluarga kita tidak. Dan itu termasuk akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Agak siang sedikit mulai agak panas ini. Cuacanya, cuaca. Ya, tapi jangan marah Pak ya. Jangan marah sama saya nanti. Oh, Ustaz jangan dipakai tuh kempesi bannya. Pusing mobil irang mobilku kempesi kono. Saya sayang aja Pak. Begitulah Pak yang kita belajar dari guru-guru kita. Karena kita ini beramal ini tujuannya untuk apa? Untuk dapat ridha Allah. Mari berkorban untuk agama. Fullkan itu uang untuk beli kurban agar dapat lembu yang mantap, dibagi ke masyarakat makin banyak sehingga mereka bisa ngerendang, bisa ngesop. Ojo ngesop ae enggak iso ngerendang. Itu aja. Subhanallah. Sebenarnya ini bukan materi yang ingin saya sampaikan ini, tapi begitulah ilham dari Allah Azza wa Jalla. Masalah masjid tadi ya. Jadi Bapak-bapak mohon maaf. Jadi saya salut tadi berangkat dengan Ustaz Hendro dan mesti Pak kita tiru. Jadi kalau ada Bapak-bapak yang hadir di sini nanti, sekarang Bapak masih menjabat pengurus. Kemudian nanti Bapak akan berubah ke pengurusan. Enggak apa-apa, Pak. Bismillah aja. Bismillah. Kalaupun Bapak enggak lagi menjabat ketua BKM atau apa di masjid, enggak apa-apa, Pak. Tetap ke masjid, tetap aktif, Pak. Tetap jaga hati, jaga niat. Bukan untuk cari apa-apa. Bukan. Tapi memang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid ini subhanallah luar biasa.